membahas tentang syarat menjadi penyunting naskah. Sebelum kita membahas tentang syarat menjadi penyunting naskah, jangan lupa share, like, subscribe, lalu nyalain loncengnya. Syarat yang pertama yaitu menguasai ejaan. Seorang yang ingin menjadi penyunting naskah pada satu penerbit tentulah perlu menguasai kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baku. Yang harus dipahami dengan benar yaitu penggunaan huruf besar, yaitu huruf kapital, huruf kecil, lalu pemenggalan kata, penggunaan tanda baca, titik, koma, dan lain-lain. Jika penyunting naskah tidak paham tentang bahasa yang benar, bagaimana mungkin seorang penyunting naskah dapat membetulkan atau memperbaiki ejaan naskah? Jadi sebelum penyunting naskah harus belajar tentang ejaan bahasa Indonesia yang benar, kata baku, dan lain-lain. Yang kedua adalah menguasai tata bahasa. Seorang penyunting naskah dituntut untuk menguasai bahasa Indonesia. Tentu tidak dimaksudkan ia menghafal semua arti kata yang terdapat dalam kamus. Tetapi seorang penyunting naskah harus tahu mana kalimat yang baik dan benar dan mana kalimat yang salah dan tidak benar. Seorang penyunting naskah harus mengerti susunan kalimat bahasa Indonesia yang baik, kata-kata yang baku, bentuk-bentuk yang salah kaprah, pilihan kata yang pas, dan lain sebagainya. Lalu, syarat yang ketiga, bersahabat dengan kamus. Seorang penyunting naskah ataupun ahli bahasa sekalipun tidak mungkin menguasai semua kata yang ada di dalam satu bahasa tertentu. Belum tentu lagi toh kalau kita berbicara tentang bahasa asing. Nah, seorang penyunting naskah perlu akrab dengan kamus. Entah itu kamus satu bahasa, entah kamus dua bahasa. Dalam hal ini termasuk kamus istilah, leksikon, dan ensiklopedia. Sebenarnya seorang penyunting naskah yang enggan atau malas membuka kamus sebetulnya tidak cocok menjadi penyunting naskah. Karena seorang penyunting naskah tidak pernah bisa lepas dari segala macam. Ya, macamnya seperti kamus, termasuk leksikon dan ensiklopedia. Syarat yang keempat yaitu memiliki kepekaan bahasa. Karena selalu berhubungan dengan ejaan, tata bahasa, dan kamus, seorang penyunting naskah dituntut memiliki kepekaan bahasa. Penyunting harus tahu mana kalimat yang kasar dan kalimat yang halus, harus tahu mana kata yang perlu dihindari dan mana kata yang sebaiknya dipakai. Harus tahu kapan kalimat atau kata tertentu digunakan atau dihindari. Untuk meningkatkan kepekaan bahasa ini, seorang penyunting naskah perlu mengikuti tulisan pakar bahasa di media cetak, mengikuti kolom bahasa yang ada di media cetak, dan mengikuti perkembangan bahasa Indonesia dari hari ke hari. Syarat yang kelima, memiliki pengetahuan yang luas. Seorang penyunting naskah harus banyak membaca buku, membaca majalah dan koran, dan menyerap informasi melalui media audio visual. Dengan demikian, si penyunting naskah tidak ketinggalan informasi. Syarat yang keenam, memiliki ketelitian dan kesabaran. Seorang penyunting naskah dituntut untuk tetap teliti dan sabar menyunting. Kalau tidak, penyunting naskah bisa terjebak pada hal-hal yang merugikan penerbit di kemudian hari.
Misalnya karena ada kalimat yang lolos dan lupa disunting. Jadi, meskipun mengantuk, seorang penyunting naskah harus tetap teliti menyunting setiap kalimat, setiap kata, setiap istilah yang digunakan penulis naskah. Ia harus memeriksa apakah kalimat atau kata dan istilah itu layak cetak atau tidak, berbau sara atau tidak, berbau pornografi atau tidak, dan lain sebagainya. Syarat yang ketujuh, memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. Seorang penyunting naskah harus peka terhadap hal-hal yang berbau suku, agama, ras, antar golongan, biasanya disingkat dengan sara. Persoalan sara, hal yang berbau pornografi yang tertulis di buku, jika seorang penyunting tidak mempunyai kepekaan atau terlewat dalam menyunting, dapat mengakibatkan sebuah buku dilarang beredar. Jika ini terjadi, tentu penerbit akan mengalami kerugian. Syarat yang ke-8, memiliki keluasan. Seorang penyunting naskah haruslah dapat bersikap dan berlaku luas, supel terhadap orang di sekitarnya. Minimal, penyunting naskah berhubungan dengan penulis atau pengarang naskah. Dalam berhubungan dengan penulis naskah, penyunting naskah tentu harus bersedia. Yang pertama itu mendengarkan berbagai pertanyaan, saran, keluhan, dan lain-lain. Akan lebih baiknya lagi penyunting naskah tidak menggurui, apalagi kalau penulisnya itu seorang pakar atau berkedudukan lebih tinggi atau tinggilah. Syarat yang ke-9, memiliki kemampuan menulis. Seorang penyunting naskah suatu saat nanti atau harus bisa menulis surat, email yang gunanya untuk menghubungi penulis, lalu menulis ringkasan isi buku atau sinopsis, atau menulis biografi singkat, biodata penulis. Syarat yang ke-10, menguasai bidang-bidang tertentu. Alangkah baiknya jika seorang penyunting naskah menguasai salah satu bidang keilmuan, misalnya ilmu bahasa, ilmu sastra, biologi, matematika, geografi, jurnalistik, dan lain-lain. Jika penyunting naskah menguasai bidang tertentu, akan membantu penyunting naskah dalam tugasnya sehari-hari, yaitu menyunting naskah. Syarat yang ke-11, menguasai bahasa asing. Seorang penyunting naskah perlu menguasai bahasa asing. Yang paling banyak digunakan yaitu bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Semakin banyak bahasa asing yang dikuasai penyunting naskah, kualitas penyunting naskah itu semakin baik. Semua bahasa asing itu akan melancarkan pekerjaan si penyunting naskah. Karena seringkali penyunting naskah itu berhadapan dengan istilah-istilah bahasa Inggris atau bahasa lain. Setidaknya penyunting naskah itu menguasai secara pasif bahasa Inggris, sehingga penyunting naskah dapat memahami dan membaca teks bahasa Inggris. Syarat yang ke-12, memahami kode etik penyunting naskah.
Apa saja kode etik itu? Kode etik penyuntingan naskah itu, yang pertama ada: penyunting naskah wajib mencari informasi mengenai penulis naskah sebelum mulai menyunting naskah. Ingat, penyunting naskah bukanlah penulis naskah. Penyunting wajib menghormati gaya penulisan naskah. Penyunting naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah yang disuntingnya. Penyunting naskah wajib mengonsultasikan hal-hal yang mungkin akan diubah dalam naskah kepada penulis. Penyunting naskah tidak dibolehkan menghilangkan naskah yang akan atau sedang atau yang telah disuntingnya. Bahaya kalau hilang. Oke. Bab syarat penyunting naskah sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.